Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi tumbal komandan. Tewasnya anggota FPI. Polisi mengatakan 1 dari 3 polisi terlapor pelaku pembunuhan di luar hukum 4 anggota Laskar FPI telah meninggal. Pernyataan ini mengejutkan karena selama ini polisi tidak transparan dalam menangani kasus tewasnya pengawal pentolan FPI Muhammad Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Dalam konferensi pers di Gedung Humas Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta kemarin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut polisi yang meninggal itu bernama Elwira Priadi Zendrato. Ia mengklaim Elwira wafat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 3 Januari 2021. Menurut Rusdi, kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat petaka terjadi, kata Rusdi, Elwira mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Scoopy. Sehari setelah kejadian naas itu, Elwira dinyatakan meninggal pada 4 Januari 2021 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Begitu kata Rusdi. Rusdi juga memperlihatkan salinan akta kematian Elwira dalam konferensi pers itu. Akta kematian polisi kelahiran 9 Mei 1983 tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada 22 Januari 2021 di Jakarta Selatan. Informasi meninggalnya terlapor unlawful killing sebenarnya telah diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, pada Kamis lalu. Hanya saja saat itu Agus tidak menyebutkan nama Elwira. Saat gelar perkara, saya mendapat info bahwa salah satu terlapor MD meninggal karena kecelakaan, kata Agus pada Tempo. Tidak ada nama Elwira Priadi Zendrato. Sumber dari Tempo pun menyebutkan ada 3 nama polisi terlapor, tapi tak ada nama Elwira. Mereka adalah Brigadir 1, Fikri Ramadan Tawainela, Brigadir Kepala Faisal Hasbi Alamsyah, dan Brigadir Kepala Adi Ismanto. Munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor pun cukup mengagetkan. Apalagi peristiwa kecelakaan tunggal itu sudah terjadi pada awal Januari lalu, dan baru sekarang diumumkan. Begitu kata sumber dari Tempo. Sumber ini mengungkapkan komandan yang memimpin operasi pengejaran Habib Rizik dan pengawalnya saat itu adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Handi Zusen. Seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Laskar FPI itu. Sumber itu mengatakan tidak tersentuhnya Handik, menguatkan informasi yang beredar di kalangan kepolisian bahwa lulusan Akpol pada tahun 2003 ini mendapat perlindungan dari petinggi kepolisian. Kasihan para terlapor ini, mereka polisi berpangkat rendah yang dikorbankan. Handik juga belum memberikan konfirmasi perihal ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, tidak menjawab permintaan konfirmasi seputar hal ini melalui telepon dan pesan tertulis. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Rusdi Hartono juga menyebutkan belum juga memberikan respon. Sebelumnya Rusdi mengatakan proses penyidikan tetap berjalan. Lalu apa tanggapan aktivis HAM? Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, menyebutkan fakta meninggalnya Elwira tidak lazim. Adanya jeda yang lama antara pengumuman Elwira meninggal dan peristiwa kecelakaan tunggal semakin membuat janggal. Apalagi Elwira berstatus sebagai terlapor atas perkara yang masih dalam penyidikan. Upaya untuk membongkar peristiwa yang terjadi juga tidak bisa berhenti, kata Rifanli kemarin. Menurut catatan Kontras, Bareskrim Polri terkesan tidak transparan dalam menyidik perkara ini. Salah satunya menutupi potensi keterlibatan atasan atau aktor kunci lain dalam peristiwa ini. Seperti kasus lain hanya berhenti pada aktor lapangan, itu pun biasanya berhenti pada mekanisme etik semata. Direktur Eksekutif Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, Haris Ashar mengatakan, selain Polri, Komnas HAM juga punya peran penting mengungkap kebenaran fakta meninggalnya salah satu terlapor kasus tersebut. Sebab sebelum Bareskrim melakukan itu,
penyidikan, Komnas HAM juga harus sudah menginvestigasi kematian 6 anggota FPI itu. Sebab sebelum Barreskrim melakukan penyidikan, Komnas HAM juga sudah menginvestigasi kematian 6 anggota FPI itu. Dalam investigasi itu, Komnas HAM sudah memeriksa jumlah personel Polda Metro Jaya yang terlibat dalam peristiwa. Komnas HAM seharusnya tahu peran Elwira dalam peristiwa berdarah itu. Tapi jika ternyata nama Elwira tidak termasuk dalam daftar yang diperiksa Komnas HAM, semakin menarik kasus ini. Begitu kata Haris. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara tak bersedia menjawab ketika dimintai konfirmasi ihwal adanya nama Elwira dalam daftar personil Polda Metro Jaya yang sudah diperiksa Komnas HAM. BK hanya menegaskan bahwa Komnas HAM sudah memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Semua aparat, baik petugas di lapangan maupun pejabat kepolisian yang terkait dengan peristiwa tersebut sudah kami minta keterangan. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar berharap Polri bisa memberikan informasi seterang mungkin kepada masyarakat perihal kasus pembunuhan itu. Fikar mengingatkan Polri bahwa tugas mereka bukan sekadar menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Polisi juga pelayan masyarakat. Jangan lupa polisi digaji lewat pajak rakyat. Jadi transparansi harus dilakukan jika polisi ingin dipercaya oleh rakyat. Dari investigasi koran Tempo, polisi yang mati kecelakaan ini bukan terlibat pembunuhan 6 laskar FPI. Dari investigasi koran Tempo, polisi yang mati kecelakaan bukan terlibat pembunuhan 6 laskar FPI. Polisi yang mati kecelakaan tunggal bernama Elwira Priyadi Zendrato bukan terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Berdasarkan investigasi Tempo, Brigadir 1 Fikri Ramadan Tawenela, Brigadir Kepala Faisal Hasbi Alamsyah dan Brigadir Kepala Adi Ismanto terlapor diduga terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor cukup mengagetkan, apalagi peristiwa kecelakaan tunggal sudah terjadi pada awal Januari dan baru sekarang diumumkan. Sumber ini juga mengungkapkan, komandan yang memimpin operasi pengejaran Habib Rizik dan pengawalnya saat itu adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Kombes Handik Susen. Seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Laskar FPI. Sumber itu mengatakan tidak tersentuhnya Handik menguatkan informasi yang beredar di kalangan kepolisian bahwa lulusan Akpol ini mendapat perlindungan dari petinggi polisi. Sebelumnya, Barreskrim Polri juga akan menghentikan kasus yang menjerat satu anggota Polda Metro Jaya berinisial EFZ yang tewas dalam kecelakaan tunggal. EFZ memang tengah dalam penyidikan kasus dengan penembakan keempat pengawal Habib Rizik. Anggota Polda Metro Jaya tersebut meninggal dalam kecelakaan tunggal di Tangerang Selatan pada 4 Januari lalu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdiartono mengatakan perkara yang menjerat EFZ akan dihentikan, merujuk pada pasal 109 KUHP. Untuk dua anggota Polda Metro Jaya lain, kata Rusdi, kasusnya akan terus bergulir. Polri memastikan akan mengusut tuntas kasus itu. Sebelumnya diberitakan, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkap fakta baru dalam kasus 3 polisi terduga unlawful killing keempat pengawal Habib Rizik. Agus mengatakan saat gelar perkara terdapat salah satu terlapor yang merupakan anggota Polda Metro Jaya kecelakaan. Belakangan pernyataan Kabar Reskrim diluruskan oleh Divisi Humas Polri.